kurang lebih sekitar 8 triliun rupiah. Jadi lumayan besar. Nah, yang menariknya adalah pembangunan ini dibangun tidak murni biaya pemerintah, tapi sebagiannya wakaf dari masyarakat. Gitu. Jadi salah satu ikon kebanggaan orang Maroko ini ya masjid ini. Ini diklaim sebagai masjid terbesar ketiga di dunia. Jadi setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebetulnya kan Masjid Al-Aqsa lebih besar, tapi Masjid Al-Aqsa kan tidak dipakai untuk ibadah sekarang. Ya, karena memang Masjid Al-Aqsa sekarang dikuasai oleh Israel, itu tidak bisa digunakan. Paling hanya ya sebagian kecil aja lah. Ya. Jadi ini diklaim sebagai ya, memang ada ini debatable, cuman yang bikin orang menyebut ini besar, di dalam itu bisa muat 25.000 orang untuk sholat. Ini? Ya, masjid ini. Dan di luar ini, pelataran ini, kalau dipakai untuk sholat, bisa sampai 80.000 orang. Jadi totalnya 100.000 orang lebih, gitu, untuk yang bisa sholat di masjid ini. Nah, kemudian yang menarik, kalau Bapak Ibu lihat, interior dan eksteriornya, ini menggunakan desain Andalus klasik, gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ke Spanyol melihat bangunan-bangunan masjid gitu ya, sebetulnya harapannya itu sebetulnya seperti ini, gambaran ketika masa Andalus dulu. Karena sekarang sudah banyak berubah, ditambah ornamen-ornamen Kristen, bahkan ada katedralnya di dalam masjid. Nah, jadi kita susah kira-kira mengimajinasikan dulu itu gimana sih Masjid Cordoba gitu. Nah, kurang lebih bangunannya interior seperti ini dengan detail-detail yang luar biasa. Lihat di menara aja ada detailnya itu lumayan ini ya, detail banget gitu, bagus mozaik-mozaiknya. Kemudian marmer-marmernya juga diposisikan mirip dengan di Andalus dulu. Desain tapal kuda bisa lihat di koridor-koridor. Nah, itu desain mirip dengan Andalus gitu ya. Kayak semacam ikoniknya desain Andalus itu ya desain tapal kudanya ini gitu. Itu kemudian juga di sini walaupun dengan desainnya klasik, itu ada penambahan elemen-elemen modern. Misalnya nanti kalau malam nih ada sinar laser. Sinar lasernya mengarah ke Ka'bah. Gitu. Jadi untuk sebagai penanda arah. Gitu. Pertama, kedua, di dalam masjid ada pemanasnya di lantai. Jadi lantainya insya Allah lebih hangat dibanding masjid yang tadi gitu ya. Gitu. Kemudian juga di bawahnya itu ada air atau apa istilahnya, seperti air lah ya, taman air. Ya, taman air. Kenapa? Karena filosofi ketika membangun ini, Raja Muhammad ketika itu meyakini bahwa Muhammad atau Hasan II gitu ya, Hasan II ya, yang membangun Hasan II itu beranggapan bahwa singgasana Allah di bawahnya ada air, di atas air gitu singgasana Allah. Ada dalam Al-Quran suratnya menjelaskan bahwa posisi singgasana Allah itu di bawahnya, dan itu ditafsirkan dalam bentuk masjid ini gitu ya. Dan masjid ini dibangun di atas tanah reklamasi. Tadi di bis kan ada yang ngomong ya, betul, ini di atas reklamasi. Dulunya bisa di daerah kumuh, tapi setelah dibangun masjid ini menjadi daerah yang bagus lah ya gitu. Itu langsung laut ya? Tepatnya langsung laut, Samudra Atlantik. Reklamasi buat masjid oke, kalau di Jakarta Ya. reklamasi buat apa? Reklamasi sebetulnya Ayo nggak diceritakan masalah. sambil jalan Ya. diceritakan. Jadi reklamasi itu kalau memang tujuannya baik, ya baik, gitu kan. Tapi kalau melanggar AMDAL, mengganggu masyarakat, gitu kan, dan menguntungkan orang lain, ya buat apa? Apalagi kalau dibangun untuk kawasan elit yang ditempatin bukan orang pribumi. Nah, gitu. Makanya di sini reklamasi rakyatnya mendukung, bahkan menyumbang membangun masjid. Gitu. Kemudian di sini juga selain tempat sholat, ini ada tempat penelitian. Di sini ada perpustakaan yang bukunya banyak, koleksinya. Jadi orang-orang yang meneliti biasanya dari Universitas Hasan II itu belajar ke sini.